Ada banyak ayat yang menceritakan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Antara lain yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, wa id qala Musa liqaumihi, ketika Allah berfirman kepada Musa, ketika Allah berfirman kepada Musa untuk menyembelih sapi betina. Maka Musa berkata, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Maka saat itu mereka pun mengatakan, wahai Musa, apakah kamu sedang mengolok-olok kami? Maka Musa berkata, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang jahil. Sama sekali Nabi Musa alaihi salam tidak bermaksud untuk menjadikan mereka olok-olok. Lalu mereka pun berkata, ud'ulana rabbak yubayyin lana mahi. Berdoalah kepada Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kita yang seperti apakah sapi betina itu. Maka kemudian mereka berkata seperti itu, dijawab oleh Allah, innaha baqaratul la faridu wala bikrun. Bukan sapi yang tua, bukan pula yang muda. Awanum baina dzalik, tengah-tengah antara itu. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Lalu mereka pun masih berkata lagi, wahai Musa, tanyakanlah kepada Tuhanmu apa warna sapinya. Lalu kemudian Allah berfirman, sapinya warna kuning, kuning langsat, yang kalau dipandang itu tasurun nadhirin, menyenangkan. Maka mereka masih bertanya lagi, sapinya masih samar bagi kita, yang seperti apa? Kemudian dijelaskan lagi, sapi yang tidak digunakan untuk membaca, sapi yang tidak belang. Maka kemudian setelah itu mereka pun melaksanakan pesan Musa itu dari Allah. Lalu kemudian faqul nadribuhu bi ba'diha, Allah firmankan, pukullah orang itu dengan sebagian anggota badan sapi. Menurut Imam Al-Qurtubi, anggota badan sapi di situ adalah lidah sapi itu dipotong setelah tadi disembelih, lalu dipukulkan kepada mayit dan mayit itu hidup lagi. Ini adalah kisah bagaimana saat pada masa Nabi Musa ada seseorang yang terbunuh dan tidak diketahui siapa yang membunuh. Maka Allah perintahkan, sembelihlah sapi betina. Setelah disembelih, Allah perintahkan ambil bagian anggota tubuhnya. Menurut para ulama, anggota tubuhnya di sini adalah lidahnya. Lalu dipukullah orang itu bisa hidup dan berbicara, menunjukkan siapa pembunuhnya. Ini kalau trik serupa bisa dipakai, ini buronan cepet nih. Ya, tinggal dipotongkan sapi lalu dipukul. Tapi ini adalah bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihis salam. Yang hendak kita jelaskan dari kisah ini adalah bagaimana Allah mudah menghidupkan yang sudah mati. Maka Allah perintahkan kepada umat Nabi Musa saat itu hanya dengan lidah sapi, hanya dengan sebagian anggota badan sapi, orang yang mati dipukul hidup kembali. Tentu ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para nabi. Kemudian kisah yang lain adalah kepada kisah Uzair. Suatu saat Uzair melewati satu perkampungan. Yang perkampungan itu sudah porak-poranda, rumahnya sudah ambruk, pohon-pohonan tinggal tunggak-tunggaknya. Tunggak ki apa tuh ya?
tinggal apa namanya, bagian bawahnya saja karena semuanya sudah roboh. Maka kemudian orang ini berkata, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan sesudah matinya? Ini kampung sudah porak-poranda, rumahnya sudah binasa, orangnya sudah mati, pohon-pohonannya sudah tumbang. Bagaimana caranya Allah dapat menghidupkan orang yang sudah mati? Maka fa'amatahullahu mi'ata'am. Orang ini yang bernama Uzair ini Allah matikan selama 100 tahun. Jadi dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian setelah itu summa ba'asah, kemudian dibangkitkan dari kematian, hidup lagi setelah mati selama 100 tahun. 100 tahun itu waktu yang lama ya, karena banyak di antara yang hadir ini belum genap setengah abad, padahal ini 100 tahun, lama itu. Dan sudah cukup banyak perubahan kalau perubahan selama 100 tahun. Saya masih ingat ketika saya ceramah pertama di masjid ini, masjidnya isih cendik ndeplek. Saiki masjidnya wis dhuwur. Dan saya saat itu masih ingat itu penataan softnya miring. Sekarang sudah lurus. Itu baru berapa tahun sudah nampak perubahan. Zaman saya masih kecil, jalanan di sini belum dicorblok, sih ditatani watu miring. Sekarang sudah dicorblok. Saya tidak pernah kepikiran kalau di sebelah itu ada perumahan. Sekarang kita ketemu Pak Ferry. Jadi ada banyak perubahan, padahal waktunya belum lama. Bahkan saya tidak pernah kepikiran di sini ada SMP, tapi SMP Islam lagi. Itu perubahan cukup pesat. Belum ada setengah abad, bahkan seperempat abad pun belum ada. Itu sudah perubahannya cepat. Bagaimana dengan orang ini? Dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Perubahannya sangat banyak. Perubahannya sangat banyak. Lalu Allah firmankan, kam labista, berapa lama kamu tinggal? Berapa lama kamu mati? Kamu tinggal. Karena orang ini merasa tinggal di situ, tidak merasa mati. Berapa lama kamu tinggal di situ? Dia mengatakan, labistu yauman au ba'du yaum. Saya di sini sehari atau setengah hari. Padahal sudah berapa lama? 100 tahun. Tidak kroso. Padahal sudah 100 tahun. Kemudian Allah berfirman, bal labista mi'ata am, bahkan engkau tinggal di sini sudah 100 tahun. Lalu Allah firmankan, fangdur ila ta'amika wa syarabika, lihatlah kepada bekal makananmu dan minumanmu, lam yatasannah, yang belum juga usang. Jadi selama orang ini dimatikan selama 100 tahun, dia membawa bekal makanan, makanannya tidak busuk, padahal sudah selama 100 tahun. Dan Bapak Ibu, zaman itu belum ada freezer, orang-orang kulkas. Ini pertanyaannya, siapakah yang mengawetkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu pakai freezer, tidak perlu pakai kulkas. Mana ada freezer atau kulkas tanpa listrik dan bisa bertahan 100 tahun. Kalau kita punya freezer begitu, paling tahan freezernya berapa lama? Berapa lama masuk ke rusak? Ya. Kalau tidak rusak minimal ketinggalan zaman itu. Ya. Baik. Jadi makanan minumannya masih utuh. Tambah bingunglah Uzair. Kalau 100 tahun kok makanan minumannya masih utuh. Semakin meyakinkan dia kalau baru setengah hari atau sehari, karena makanan minumannya masih segar. Padahal minuman itu kalau kita tinggalkan, jangankan 100 tahun,
Bapak Ibu pernah bikin jus atau beli jus lupa begitu tidak diminum? Jadi apa? Atau bikin pop es lalu lupa tidak diminum? Jadi apa besoknya? Ya, basi, warnanya pun berubah. Atau di bulan puasa sore dapat kolak begitu, rencana mau buat nanti sahur, ternyata bangunnya kerinan, nggak jadi sahur kan? Akhirnya kolaknya sampai sore lagi, masih bisa dimakan? Rasanya apa? Kecut, pliket-pliket. Baik, ini ternyata selama 100 tahun makanan minumannya masih seger. Lalu kemudian Allah firmankan, wangdur ila himarika, lihatlah kepada himarmu, keledaimu. Ternyata keledainya tinggal tulang belulang, keledainya sudah mati. Jadi selama dia mati itu keledainya ikut mati, dan keledainya tinggal menyisakan tulang belulang, sudah rentek, tinggal menyisakan beberapa bagian karena termakan oleh waktu. Maka dia Uzair ini kemudian mulai memahami bahwa dirinya memang benar-benar sudah ada di situ dalam waktu yang lama, karena untanya, karena himarnya sudah mati, bahkan tinggal menyisakan beberapa bagian dari tulang belulang yang sudah usang, sudah kropos. Ini kropos rangka hewan ya, bukan rangka motor. Baik. Walina ja'alaka ayatan linnas, dan hendak menjadikan kamu sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi manusia. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Wangdur ilal 'idhami kaifa nunsizuha, lihatlah kepada tulang-tulangnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun tulang-tulang itu, kemudian thumma naksuha lamah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membungkusnya dengan daging. Maka diperlihatkan di hadapan Uzair yang tadi dimatikan selama 100 tahun dihidupkan, dan dia pun diperlihatkan bagaimana himarnya itu kemudian mulai tulangnya tumbuh lagi, tulangnya hidup lagi, kemudian tulangnya menyusun satu sama lainnya, kemudian dibungkus dengan daging, kemudian ada bulunya, ada matanya, kemudian bergerak dan hidup kembali. Ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Uzair ketika pulang ke kampung halamannya, maka orang-orang sudah tidak mengenalinya, tidak ada orang yang dikenal, karena orang-orang yang dulu menjadi temannya itu sudah pada meninggal dunia dan sebagian sudah tua. Sehingga ada beberapa orang yang mengenalinya, Uzair masih muda, sementara teman-temannya dulu atau anak-anak kecil di zaman dulu sudah sangat tua. Lalu kemudian orang-orang pun berkata, Uzair anak Allah, kok masih hidup dan masih muda. Sehingga ketika diperlihatkan kuasa Allah, mereka bukannya bersyukur, mereka bukannya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah berkata, Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Ini adalah contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Ada lagi yang lain? Ada. Di surat Al-Baqarah itu ada kisah Musa. Mereka mengatakan arinallaha jahratan. Dia mengatakan, tunjukkan kepada kami, tunjukkan Allah kepada kami dengan terang benderang. Fa akhadhathumus sa'iqah. Ini ada di surat An-Nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyambar mereka dengan petir, lalu kemudian mereka mati. Ketika itu kemudian mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala
atas doa Nabi Musa alaihis salam. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah agar dihidupkan. Maka fa'ahyahumullahu jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Dan jumlah mereka tidak cuma 1 orang. Jumlah mereka kurang lebih sab'un, ada 70 orang. Sambar petir mati semua. Lalu Musa berdoa kepada Allah agar mereka dihidupkan, dan Allah hidupkan mereka. Ini doanya Nabi ini. Sudah mati dihidupkan. Ya. Semua fa'ahyahumullah, maka Allah menghidupkan mereka semua. Baik Bapak dan Saudara, ada kisah lain, kisahnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Ibrahim pernah berkata kepada Allah, Rabbi arini. Ini bukan nama tetangga kita. Ini firman Allah, artinya tunjukkan kepadaku. Rabbi, Tuhan, arini, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku. Kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu tidak yakin? Lalu kemudian Ibrahim menjawab, bala, kami sudah yakin, kami sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim, fakhud arba'atan minat thair, ambillah 4 ekor burung, fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalim minhunna juz'a. Kemudian cincanglah burung-burung itu, kemudian campurkan bagian satu dengan bagian yang lainnya, dan letakkan masing-masing itu di bukit yang berbeda. Maka kemudian setelah itu summat uhunna ya'tina kasa'ya, Ibrahim kemudian memanggil burung itu, dan burung itu pun datang dengan bersegera. Padahal tadi sudah dicincang. Pada saat dicincang itu mutilasi. Sudah dimutilasi, dipotong-potong. Burungnya sudah dipotong-potong, dicampur bagian satu dengan bagian yang lain, lalu ditaruh di gunung satu dengan gunung yang lainnya. Ketika Ibrahim sekali panggil, ternyata burung itu sudah datang kembali. Betapa mudah bagi Allah menghidupkan yang sudah mati.